para hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang bahwa pada beberapa hari lagi mungkin kita akan menuju kepada hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha yaitu hari raya berkorban. Maka sebelum kita menjalani hari raya tersebut, apa yang kita kerjakan, apa yang kita laksanakan sebelum datangnya hari itu. Maka sebagaimana di dalam bulan puasa, bulan Ramadan terkenal dengan nama bulan puasa karena kutiba alaikumus siyam, diwajibkan terhadap kita berpuasa. Maka di dalam menuju hari-hari yang kita tuju, yaitu hari raya Idul Adha, dianjurkan kita dalam hari-hari tersebut berpuasa. Di dalam bulan puasa pada bulan Zulhijjah menuju pada hari raya Idul Adha, kita dianjurkan sangat oleh Rasulullah untuk kita menuju hal tersebut dengan berpuasa. Kenapa? Dengan nilai-nilai puasa. Kenapa tidak dengan nilai-nilai yang lainnya? Karena puasa itu lebih auqa' li nafsih, lebih mantap dari hati kita untuk membersihkan hati. Karena waktu kita berudhiyah nanti, yaitu taqarruban ilallah, kurban itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Jangan asal-asalan kita berkurban. Mentang-mentang kita punya duit, mentang-mentang kita punya kekayaan, ya kurban satu lembu sudah. Tak perlu ini itu, yang penting kurban. Saya ada kurban hari ini, sudah. Itu kurban kita ya diterima. Tetapi kurban tidak taqarruban ilallah. Padahal niat berkurban untuk taqarruban ilallah. Makanya bukan sekedar di dalam berkurban ini sekedar kurban, tetapi harus kita niatkan hadir hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus syukuri bahwa kita mampu menyembelih berkurban kambing, lembu dan sebagainya pada hari tersebut. Bersyukur. Kenapa demikian? Karena kurban itu merupakan dapat mengampuni dosa-dosa kita. Satu tetes jatuh darah di muka bumi yang kita kurban tersebut, setetes itu diampuni dosa-dosa kita yang dahulu dan dosa-dosa keluarga kita. Kenapa demikian? Inilah mulianya berkorban. Inilah agama ini penuh warna-warni. Agama warna-warni, tapi masalah akidah tidak berwarna-warni. Satu,
Tapi kalau masalah zahiriyah, warna-warni dalam agama. Makanya tiap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada pada masa Abu Bakar As-Siddiq tarawihnya tengah malam jam 12. Sampai kapan habis? Sampai sahur. Makan sahur habis. Masa Sayyidina Umar tepat waktu jam 8. Baru dari jam 8 mulai jam 10, jam 12 kapan saja selesai. Kenapa demikian? Itulah warna-warni. Apakah itu salah yang dikerjakan oleh para sahabat-sahabat? Tidak. Inilah yang namanya bid'ah hasanah. Apa bid'ah hasanah? Untuk bagi kita yang melakukan orang-orang yang muda-mudi, maka mereka berjaga malam. Bagi orang yang tua-tua, laksanakan lebih dulu awal. Nanti tidur jam 12. Ini warna-warni. Berikutnya masalah udhiyah. Pada Aidul Fitri, beras diwajibkan bagi kita. Fitrah. Berikan beras. Tabuh mod. 2 hari setengah. Atau 2 hari. Juk bagi-bagi. Hura raya puasa, hura raya haji, berkurban. Yaitu takarruban kita dengan memberikan berkurban binatang an'am. Inilah agama. Inilah warna-warni dalam agama. Tetapi tidak lepas daripada aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena demikian, kita dianjurkan sebelum masuknya hari raya kurban dengan berpuasa. Karena di dalam 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah itu ada bermacam-macam tragedi ya. Kejadian-kejadian yang luar biasa. Makanya inilah maknanya sejarah. 1 Dzulhijjah lahirnya Nabiullah Adam alaihi salam. Maka 1 Dzulhijjah kita dianjurkan berpuasa. Untuk apa? Sejarah. Jangan lupakan sejarah. Sejarah itu sangat perlu untuk kehidupan kita. Sejarah sangat perlu untuk kebangkitan Islam. Sejarah sangat perlu untuk menentukan suksesnya satu masalah. Makanya apapun bila sudah masuk dalam sejarah itu tidak bisa dipungkiri. Al-aslu la yus'al. Bila sudah ketentuan memang dari dulunya la tus'al, itu tidak perlu ditanya-tanya bagaimana dan kemana, ada apa dan sebagaimana. Maka oleh karena demikian sangat perlu sejarah demi sejarah untuk menentukan makmurnya masjid kita, agama kita, untuk menuju kesuksesan demi hidupnya agama Allah di permukaan bumi ini. Makanya inilah kita telah menyepelekan sejarah. Letat dum orang syahid di Aceh. Letat dum
Urung-urung awliya-awliya Allah yang kacahid dalam medan peperangan. Ledat-dat dum pejuang agama Allah. Rela ketinggalkan keluarga dan anak cucu, rela darah tumpah di tanah Aceh. Akan tetapi kita lupa kepada sejarah. Berarti kita melupakan Islam. Kita melupakan agama. Sehingga dengan kelupaan tersebut mengakibatkan kita kacau balau dalam kehidupan. Mengakibatkan kita tidak ada lagi pegangan yang kuat untuk menuju kepada jalan yang benar. Inilah maka kenapa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keanjurkan kita puasa sebelum kita berudhiyah, karena mengenang sejarah. Begitu juga pada hari yang kedua, yaitu terlepasnya Nabiullah Yunus dalam perut ikan, sehingga Nabi kita Nabiullah Yunus alaihissalam tumbuhlah nilai tasbih di dalam laut yang begitu luas, sehingga oleh Nabiullah Yunus alaihissalam tertumpahlah di dalam laut itu sehingga keluar dari ikan nun. Nyo Bandung pakon karena nyo ke oleh ketanya jut tertumpah diri dengan nilai puasa, tak hormati Nabi, tak muliakan Nabi, tak ingat sejarah, maka timbullah kita yang memberikan efek kemuliaan. Maka geken oleh Rasulullah hasanatul abrar sayatul muqarrabin. Bagi Rasul itu sayyi'ah. Apa sayyi'ah? Dimakan oleh ikan. Itu sayyi'ah bagi Rasul. Tapi bagi kita itu sangat untung Nabi Yunus ipajuh le ungkut, sehingga najud ibadah sunat dengan tak puasa bak dua atau bak le Dzulhijjah. Mereka hanya undang-undang sunat puasa, makanya disunatkan puasa pada 2 Dzulhijjah karena mengenang sejarah. Itulah hasanatul abrar sayiatul muqarrabin. Maka oleh karena demikian juga pada hari-hari berikutnya, yaitu Nabiullah Zakaria, lahir Nabiullah Musa, lahir Nabiullah Isa, dan pada hari yang ke-7 terbukanya pintu surga, tertutupnya pintu neraka. Itu kesemuanya apa? Itulah demi kita untuk disunatkan berpuasa pada bulan itu tersebut 1 sampai 9, sehingga sampai dengan Tarwiyah dan Arafah. Maka oleh karena demikian, para jamaah yang dimuliakan Allah, marilah kita hidupkan kurban ini lewat puasa. Nanti munyokatuh lam tiplu Dzulhijjah hana program di puasa. Kita mau tasyrik. Nyo dalam 1 Dzulhijjah sampai 9 haji tajak ali tanya. Kakak hitino dah haji. Puasa katanya, baca apa-apa yang je khatam Al-Quran. Hormati mereka. Urung-urung nyanjak danau suci. Baik kita yang dah santai-santai, itu dia mututah-tutah, gesai, getawaf,
wukuf di Arafah, kita tina dam tenang-tenang, dam dansa-dansa, dam kem-kem. Masya Allah, bagaimana agama, bagaimana Islam, bila itu yang kita laksanakan, tak lebih etika kita seperti etika orang-orang non-Islam. Orang non-Islam punya kalon getanya orang lah ipok-pok jaro. Orang non-Islam punya jih menang meperang orang dro dengan orang tanya menang je. Nyanyi mendansa-dansa, di megrup-grup, di mencan-can, pebut-pebut pun yang galak untuk dia ejek. Nyok getanya menang je tak pebut dah berlaku. Setidak-tidaknya jaga. Nyo kata mau bulan Zulhijjah. Hai, stop dulu. Stop. Apa yang ada berlaku berakon dengku nyo macam-macam. Nyo ko keadaan-keadaan lagi nyo. Stop dulu kejahatan. Jangan banyak dusta di antara kita. Jadilah hidup kita musaddiqin, orang-orang yang benar. Karena mereka ahli haji sedang melakukan, yaitu perintah Allah yang sangat mulia Azza wa Jal. Lakukan yang terbaik, bicara-bicara yang baik-baik, berbuat yang mementingkan agama untuk menuju relanya Allah. Karena dengan kita melakukan dengan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam ini, maka mereka dengan demikian Allah meridai kita karena kita menghormati orang-orang sedang melakukan haji. Nyokeh dengku, baik dipikir umah pakon menan dengku tak boleh darah lam kurban ampun dosa, ngon darah ampun dosa. Menyoakai jahai tamang, tapi Nabi yang pegah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan walam yudahi fala yaqrabanna musallana. Begitu ancaman lebih kejam, menganjurkan bagi kita yang bawa berkurban. Sebagaimana bila kamu tak kurban, jangan dekatkan, jangan kurbankan musallaku, kata Rasul. Janganlah kamu jadi ikutanku, janganlah kamu jadi mengambil jadi umatku satu saat. Itu ancaman. Umar dengku long kalau kurban tong likutnya donya hana kurban li. Hana pek mundurona. Yang borokan tu gaya dia dia minta lemah sabah tapi lemah tak kurban lemah. Ini corona keadaannya COVID-19, urusan kurban dengan COVID. COVID itu merupakan kon bantruh mentok. Kurban kamu pun ton nipat dari awal balahir kerana kurban. Masa Nabiullah yang Ibrahim kerana kurban. Apa dikait-kaitkan dengan kurban? Apa yang kait-kaitkan dengan corona? Karena tidak ada kaitannya, karena antara corona dengan kurban tidak satu. Jauh sebelumnya itu perintah Nabi. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Patuh saja perintah Allah, patuh saja perintah Rasul, makmur hidup kita. Sebagaimana tetesan darah di dalam muka bumi dalam berkurban, ampun dosa. Titik patih ya ke Rasul. Kabeh kita yang masalah kita yang umat padih ampun hana urusan tanya. Nyan masalah akidah. Maka katanya nyan mantong tengkum tuah. Pu yang na hana mucih. Bek sampai katanya oh malu hana raik male. Oh malu hana lagak male. Oh malu hana sehat male. Untuk tabah kameng-kameng kuto, tabah kameng-kameng ubud, tabah menasa ikut legau, nyan kameng kayu. Oh korbannya, yang kun pikon urut yang korban. Katanya kagrogi, lagi bukan ada korban lagi gara-gara kengkut.
maka hana mampu lah. Maka karena demikian, semampu yang kita ada, mari sama-sama berkorban untuk mewujudkan kesejahteraan Islam, untuk meninggikan nilai agama. Di dalam kita berkorban ini bukti nyata corona itu bukan apa-apa. Yang penting kita takarruban ilallah. Corona itu akan binasa. Maka marilah sama-sama kita berkorban untuk menuju kepada dekat kita dengan Allah. Tak semayang mungkin kita yang pehpoh-pehpoh. Tak semayang mungkin kita jajan-jajan. Tak ibadah kita yang jangan mangat badan. Maka ya Allah ya Rabbi, izinkan diriku untuk berkorban pada 10 Dzulhijjah untuk menjunjung tinggi perintah-Mu ya Allah, untuk melaksanakan titah-Mu ya Rasulullah, untuk menuju kepada dekatku kepadamu ya Allah. Ya Rasul, jadilah ambil diriku menjadi umat-Mu, jangan engkau ancam aku, fala yaqrabanna musallana. Ini yang kita yakinkan. Tak yakinkan yang nampu-pura. Maka oleh kerana demikian, para jamaah Jumaat yang dihormati Allah surga, mari bangkit gedanya untuk berkorban sebanyak-banyaknya demi untuk menghilangkan segala yang diberikan oleh Allah. Tak gedanya ke menancit. Pakon gejuk leganya lah Allah. Mungkin gedanya kaji maka dekatkan diri kepada Allah, hilang semua apa yang telah diberikan oleh Allah semacam-macam demikian dan rasakan hari-hari ini. Maka dekatkan, jangan kita menjauh, jangan kita loyo. Maka dekatkan sebenar-benarnya takarruban, dekat dengan sebenar-benarnya, dekat berkorban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah 1 Dzulhijjah sampai 9 kita berpuasa sebagaimana yang dikiaskan pada bulan-bulan Ramadan dengan nilai puasa. Kemudian kita berkorban lewat dengan nilai-nilai, yaitu takarruban ilallah, berudhiyah nak ke bab 10 Dzulhijjah. Mari kita sama-sama untuk supaya wujudkan yaitu kemuliaan, wujudkan kebersamaan, wujudkan bersatu dalam satu nilai kurban. Dekatkan masjid di mana ada berkurban, dekatkan berkurbanlah di mana saja berkurban, tanpa gak anjurkan bermucih sini, hanjir sini dan sebagainya. Yang penting darah pulih. Karena punya orang agam dengku sunat guyusi ke tau. Oma hanjut kakak tak wakil bagap. Menyauri nang sunat wakil bagap. Tak yuti. Menyauri agam masing-masing mat tikin tak apa-apa. Ha maya ne njak kena mamnasa. Ha kena bak mutajid. Ha dengku njak badaya. Bak balik gebut ya gerbut. Maka gebut sikit ku nak ti. Sunat tadi ke ro. Mita pahala sunat. Karena sunat amrun lazim. Kitanya tengkum tuahnya ada geyu ada sunatnya yang geyu jid. Baik dah fikir dia geyu tak wajib mentang-mentang. Alah tak wajib mentang haid tak pubut. Putu atas sunat. Kan menan sunatnya makmur. Wajib makmur. Cuma beda jazim dengan ghairu jazim. Talab ghairu jazim, talab jazim. Makanya katanya lakukan yang wajib tinggal-tinggal mungkin dengan sunat ya Allah Rabbi Nabi dengan rida kena lempubut ada sunatnya ni putar lemburuh lempubut ada amalan yang wajib ya Allah. Demikian beruh dengan niat lagian. Maka bersyukur bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak mensia-siakan 10 Dzulhijjah.
bagi mereka-mereka yang ada kekayaan, ada kelebihan, ada alat kadar, maka berkurbanlah sekedar asal ada tumpah darah di dalam bumi Aceh katanya untuk kita keampunkan oleh Allah dosa-dosa dan keluarga-keluarga katanya. Jangan lupakan demikian, karena begitu kita lupakan maka Allah lupa pada kita. Makanya ke ujian, uji oleh Allah, apakah dengan gejuk leganya musibah, gejuk keadaan beritu-itu galau susah, gundah keadaan, sehingga doa pelaku doleh, tak betul salah, tak pijuh salah, terbuat salah, sehingga kita berbuat pi salah, tak tinggal buat pi salah. Handa minta apa yang kita apa handa pun dah baju. Menyoda minta kita kena berhabuna, kenang penyakit macam-macam penyakit kalau dentai kita akan kenang. Nyamban gundah. Oleh kerana demikian, ini apa solusi bagi kita ya? Taqarruban ila Allah. Itulah dengan kita berkorban. Insya-Allah walaupun ala kadar hana apa yang menduai tengok atai kana sang atai kana kameng itu teloh higau atau demoh higau terakhir ati tun dua tun kajut katu umu atau engku hana tomu temaka igo kasari semua kajut masalah raya ubud hana kepegah kameng buraya pat yana hadis kameng beraya kameng tema yang afdalnya, tapi yang penting lelunnya ya Allah yang mampu empat musim dengan keadaan leganya Allah untuk tinggi dan lahanan doa ya Allah yang nanya pak kameng ka putuh-putuhnya ka putuh ikuti kana ke ya Allah kajut cak laju mabek patah dadan putuh ngaki hajuk meja bi atu nama kata hana pula hana raya atas kau BO atas kada kajut yang penting tunggu doa nyo berkorban nyo yang penting berkorban, jangan tinggalkan korban kerana keadaan suasana, jangan tinggalkan korban kerana keadaan tanyo hana mohon, tapi ala kada apa ada berkorbanlah demi kita keselamatan Islam, demi keselamatan agama, demi keselamatan diri untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.